pada 6 bulanan gitu. Nah, tapi semakin kesini ada perubahan struktural, ada perubahan isu dan konteksnya berubah, muncul ada namanya energi bulan. Nah itu salah satu kita bilang pada kemuliaan kominfo itu pada dimana kita membahas suatu isu dengan mengkarakteriskan narasumber yang dari satu atau manual atau jadi terkait isu-isu yang sedang hangat di masyarakat. Contohnya seperti kemarin isu-isu tentang mekanisme BBM, kemudian listrik dan sebagainya. Itu kita coba mengundang narasumber dari menterinya atau dari dirjennya untuk berbicara tentang itu tersebut. Lalu dari media cetak lainnya itu ada IDR News, yaitu majalah bulanan, tapi isinya lebih kepada hasil telahan dari akademisi produksi juga ya, tentang program pemerintah yang dianalisa oleh teman-teman akademisi, lalu kita produksi dan kita sebarkan ke biasanya kalau ini ke kampus-kampus, ke dinas-dinas, lalu ada juga ke perpustakaan daerah atau perpustakaan di kota gitu. Tapi isinya lebih pada tulisan-tulisan akademisi terkait sebuah isu atau sebuah tema. Pada selanjutnya ada jurnal dialog, ini sama seperti Gajus, cuma ini lebih mendalam lagi isinya dan dia terbitnya 1 tahun ini hanya 2 kali, jadi per 6 bulan. Nah, program selanjutnya dari media cetak itu adalah komik komunika. Dulu komik komunika ini sebutnya tabloid bulanan yang isinya lebih kepada ragam berita atau feature dari daerah gitu misalnya. Nah kita kumpulkan jadi sebuah tabloid. Nah, tapi seiring jalannya waktu kita coba berevolusi menjadi sebuah komik. Nah komik ini juga sebagian ada yang digital, ada yang tercetak. Cetaknya ini dibagi kepada sekitar 2.400 taman baca di seluruh Indonesia. Itu yang dicetak, yang online kita bisa download dari interwebnya, nanti ada link buat unduh masing-masing edisi. Itu tadi 4 media yang berada di bawah naungan Subdit Media Cetak. Kebetulan teman-teman di situ cetak hari ini ada kegiatan rapat di luar kota, jadi tidak bisa di sini. Nah, jadi mungkin kita menyampaikan salam aja dari teman-teman Media Cetak buat Bapak Ibu di Hidung di situ. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Subdit Media Online. Ini ke pernyataannya Pak Matogi dan saya ini. Nah, beliau ini memiliki 2 brand atau 2 media online. Yang pertama adalah Indonesia.id. Nah, ini bisa dibilang sebuah apa ya? Displaynya Indonesia di mata dunia. Jadi fokusnya kepada berita-berita tentang promosi Indonesia, pariwisata, lalu ada program juga yang terkait dengan promosi di luar negeri. Lalu yang kedua ada Infopublik dan IG. Nah ini Infopublik ini isinya adalah berita-berita selain yang dikumpulkan oleh teman-teman reporter di Kominfo, juga ada kiriman-kiriman dari teman-teman media cetak di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah ada Pak Eka ya? Sekarang juga media cetak ini? Iya, 150 itu yang aktif mengirimkan berita setiap hari kepada teman-teman Infopublik. Nah, Pak Eka ini salah satu redaktur Pak ya? Iya. Ya, satu redaktur di Infopublik. Beliau yang pasti yang menerima juga dari teman-teman media cetak untuk diedit dan diposting di Infopublik tadi. Nah itu tadi 2 media dari Subdit Media Online. Lalu yang ketiga ada Subdit Audiovisual dan Media Sosial. Seperti dengan perpadunya, kita punya 2 media yang berhubungan dengan 1 media sosial dan 1 audiovisual. Media sosial ini diwakili oleh Internet.id. Nah, fokus dari Internet.id ini adalah produksi
produksi konten dalam bentuk infografis yang isinya adalah terkait program kebijakan pemerintah. Jadi kita coba memvisualkan program kebijakan pemerintah ini supaya lebih mudah dimengerti oleh teman-teman netizen atau masyarakat global percaya. Dan dia fokusnya pada di media sosial. Jadi ada medsos, Facebook, di Twitter dan lain-lain itu bisa teman-teman follow untuk informasi terkait program pemerintah. Oke baik, namanya penelitian jadi agak mungkin. Oke, selanjutnya ada IGTV. Mungkin di bawah itu ada dengar ya, IGTV ya. Bahwa kita ini sebuah agregator berita atau konten video dari kementerian lembaga, dari dinas atau daerah ataupun konten terkait pemerintahan ini kita jahit jadi satu program digital TV ini yang tayangnya melalui satelit apa mas? Digital TV itu? VTL ya? Dari satelit ya VTL ya. Nah ini apa salah satunya teman-teman Digital TV ini Mas Abe dan yang ini Mas Digital TV salah satunya yang mungkin tiap kali itu ya kita dari dinas maupun Digital TV. Nah kira-kira dari direktur rumah ini ada sekitar 8 media ini yang kita kelola selama ini. Itu dilihat lagi dari media-media lain di lingkungan IKP itu kan ada sekitar 6 ada direktorat ya Bapak Ibu ya. Itu masing-masing punya media lagi seperti Bahasa Negeriku tentang Polhukam, lalu ada perekonomian itu ada kalau nggak salah KUI dan lain-lain. Jadi yang dikelola oleh direktur pengelola media ini ada 8 media ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan media-media kami. Mungkin saja kami berikan ke Mas Lodi. Ya, terima kasih. Ini jadi pulang balik ini. Terima kasih. Saya mohon maaf, saya belum menyapa dari Kepala Dinas Sidini Pak David Renaldo. Yang mana kok Pak? Oh, jadi kami dadakan nih Pak. Gitu. Sebenarnya kan yang hadir Pak Direktur kami, tapi tiba-tiba Pak Direktur tugas. Dan saya baru diinfokan oleh Pak Eka, Pak David ya. Jadi salah kenal Pak, saya Mas Rodi, ini teman-teman yang mengenalkan gitu di saya. Jadi hampir tadi belum menyapa Pak. Terus selanjutnya setelah kami jelaskan mungkin ada arahan atau Pak David silakan. Tadi padahal baru diganti. Kepala nggak ada. Baik, izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak dari Direktorat Pengelolaan Media yang telah bersedia menerima kami pada siang hari ini. Kami dari Kabupaten Sujung Pak, ini yang dengan kekuatan penuh full media yang bekerja sama dengan kita di Kabupaten Sujung Pak. Mungkin untuk perkenalan mungkin Pak, kami David Rinaldo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sujung.
Sini hadir bersama kita juga rekan kehumasan dari Polres, Kasubag Humas Polres Junjung, AKP Nasrul, dan juga Kabid PIKP dan Pranata Humas kita di Kabupaten Junjung, Pak. Serta ini yang kami banggakan, Pak. Ini hadir bersama kita rekan-rekan media baik itu cetak dan juga yang online yang bekerja sama kontrak dengan kita di Kabupaten Junjung. Jadi ada yang media yang skopnya Sumatera Barat dan ada yang media yang skopnya nanti nasional gitu, Pak. Baik, mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Kominfo. Mungkin kami menyampaikan tujuan maksud kami untuk kedatangan kami ke sini, Pak. Mungkin izin buka masker, Pak. Tadi kami pagi sudah berkunjung ke Dewan Pers, Pak. Kita membawa Bapak dan Ibu rekan wartawan ini kembali ke rumah ibunya gitu, sebagai tempat berlabuhnya rekan-rekan pers. Kita sudah ke Dewan Pers tadi pagi dan alhamdulillah diterima langsung oleh Pak Sekretaris Dewan Pers karena memang Bapak Dewan Persnya baru pulang dari Paris katanya, Pak. Jadi tadi malam, jadi makanya Pak Sekretaris dan juga tenaga ahli Dewan Pers yang menerima kita pada pagi tadi. Dan alhamdulillah pada siang hari ini Bapak dari Direktorat Pengelolaan Media bersedia menerima kunjungan kami. Tujuan kami itu untuk pertama tentu silaturahmi, Pak. Kami secara pribadi mungkin selaku Kadis Kominfo baru kedua kali, Pak. Yang pertama ke tempat Masih Bank, ke yang aplikasi pemerintah, Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah yang di depan, Pak. Aptika tempat Masih Bank, dan ini yang kedua ya, Pak. Alhamdulillah bersama rekan-rekan pers dan media kita di Kabupaten Junjung. Yang kedua tentunya kami meminta mungkin arahan. Ini kita bekerja sama dan mengelola media. Kalau mungkin Bapak tadi bilang infopublik, kita di Junjung juga ada mengelola infopublik, tapi info.sijunjung.go.id. Jadi nanti mungkin bagaimana cara kami dari Junjung untuk dapat mengirim berita ke infopublik yang sifatnya nasional dan juga mungkin ke Indonesia.go.id selaku mungkin media untuk promosi ke luar daerah, ke luar negeri. Jadi nanti mungkin ada beberapa berita nanti yang kita share dan kita kirim untuk mohon diterbitkan agar nanti mungkin potensi-potensi kita yang ada di Junjung bisa diketahui oleh Indonesia pada khususnya dan juga di luar negeri. Jadi nanti mohon petunjuk bagaimana caranya agar mungkin bisa kami mengirim portal berita ataupun berita tersebut kepada Bapak di Kementerian. Selanjutnya juga mungkin terkait arahan dan juga mungkin bagaimana pengelolaan media yang baik antara kita di pemerintah daerah dengan mungkin tersebut dengan pihak ketiga yaitu rekan-rekan media. Karena mungkin kalau kami lihat tadi secara tupoksi, Bapak mungkin mengelola media sendiri ya, media yang istilahnya kalau kami sebut media bikinan pemerintah sendiri. Apakah ada tidak seperti yang di pemerintah daerah ini yang bekerja sama dengan media pihak perusahaan media lah gitu, Pak? Apakah ada juga direktoratnya atau ada subditnya di Direktorat Pengelolaan Media atau bagaimana gitu, Pak? Jadi mungkin kami mohon pencerahannya dan penjelasan mungkin bagaimana tata kelola pengelolaan media ini agar hubungan antara tentunya pemerintah daerah dengan media yang kita kerjasamakan ini berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin lebih dari kami, Pak, kami ucapkan terima kasih banyak atas penerimaan kami pada siang hari ini. Mohon nanti arahan dan juga yang kami sampaikan dari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini lagi yang belum. Tinggal ini. Saya.
Iya. Ya, terima kasih Pak Kepala Dinas. Jadi memang di tempat kami dari saya bilang kita produksi konten. Jadi yang pertama itu untuk kerjasama mendiseminasikan informasi pusat dan daerah. Jadi biasanya itu kalau di publik itu kita nanti tunjuk adminnya, nanti kita kasih passwordnya. Jadi berita-berita dari daerah itu bisa masuk ke publik. Itu nanti di ada satu usaha disampaikan teman-teman yang akan melihat kira-kira ini layak untuk dinaikkan ke publik. Terus yang kedua di Indonesia IT memang ini kalau saya bilang spesial ya. Jadi biasanya kita di situ ada penulis-penulis. Jadi penulis ini biasanya mereka tuh datang ke lokasi menggali potensi-potensi daerah, nanti akan dinaikkan ke Indonesia ini untuk dikenalkan ke masyarakat Indonesia dan juga ke masyarakat dunia. Jadi itu ada translatornya juga Pak. Jadi kita ada versi bahasa Indonesia, juga ada versi bahasa Inggris. Jadi kita juga punya penerjemah, gitu. Dan yang ketiga tadi tentang apa Pak? Nah, kalau kita Pak, kalau di daerah ya, jadi itu ranahnya kalau di tempat kita itu ada Direktorat Tata Kelola. Jadi memang kalau di kita, khususnya di pengelolaan media ini tidak ada kerjasama dengan media-media lain. Tapi kadang-kadang malah berita-berita kita yang kadang-kadang yang diambil oleh media lain. Dan juga kadang-kadang juga kita misalkan kayak flashman di radio atau apa gitu, itu kita kerjasama dengan mereka. Tapi sifatnya tuh tentatif terus sementara. Misalkan kemarin kan lagi rencana G20 kan, itu misalkan ada atas Pak Dirjen atau apa itu kita minta itu serentak untuk disiarkan. Jadi kayak dialog atau apa itu kita kerjasama, tapi itu sifatnya nggak terus menerus. Jadi tentatif lah. Jadi artinya ada hal-hal tertentu yang harus dari IKP jelaskan itu langsung misalkan ke Metro TV, Kompas TV atau lainnya seperti itu Pak. Tapi kita juga di sini selain itu publik Indonesia dan dari kasus ada, kita juga kalau daerah di ujung ada TV ya, itu bisa kerjasama juga Pak. Jadi siaran mungkin nanti nih siaran masalah lebih jelas lagi tentang kerjasama TV dengan TV lokal daerah. Silakan.